Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini, Selasa 7 September 2021, hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton dan dibikin darting oleh ulahnya si Alia, si Latel, sama si Priska, sama si Ken Kelvin. Di episode selanjutnya terlihat di rumah sakit keluarga Pak Arman, semua juga ada di sana. Tiba-tiba Lula mau pergi, Pasha menahan Lula pergi. Pasha juga dia ngomong kepada Lula, kamu jangan pergi dari rumah sakit ini, temenin aku, kata Pasha kepada Lula. Lalu di sisi lain si Nurus tunjung si Priska, dia melihatin Pasha yang lagi ngobrol sama Lula. Lalu si Lipia juga dia marahin Pasha, kamu itu kenapa mau pergi, nanti Neratu marah, kata Lipia. Lalu si Broko Kroni juga dia ikut ngomong, kamu itu jangan jadi pengecut, makanya jadi laki-laki jangan jadi pengecut, kata si Broko Kroni ke Pasha. Dewa yang mendengarkan dan melihatin si Broko Kroni dia juga sangat geram, dan Dewa juga ngomong kepada si Broko Kroni, kamu yang lebih pengecut, kata Dewa kepada si Broko Kroni. Kamu di masa lalu kamu jadi laki-laki pengecut, kata Dewa kepada si Broko Kroni. Lalu si Roni juga tidak bisa ngomong lagi, dia langsung diam, dan si Lipia juga langsung diam. Singkat cerita, Pak Arman, Budiana sama Lula juga pergi dari rumah sakit. Lalu tiba-tiba datanglah suster, dan dia juga menanyakan siapa yang bernama Pasha. Neratu sekarang sudah sadar dan dia juga menanyain cucunya yaitu Pasha. Singkat cerita, Pasha juga masuk ke ruang rawatnya Neratu. Neratu juga dia sambil dipegang tangannya sama Pasha, dia juga ngomong kepada Pasha, kamu harus turutin apa mau nenek, kata Neratu kepada Pasha. Lalu di sisi lain di luar tiba-tiba si Nurul tunjuk si Priska, si muka dua, dia langsung menghampiri Dewa, Nana, si Lipia, dan si Broko Kroni. Dia juga dia ica-ica dia menanyain kepada Dewa dan Nana, ada apa ini? Saya tadi mau beli vitamin, ngelihat ada kalian di sini. Lalu Nana juga menghampiri si Priska, dia juga mengatakan bahwa Neratu masuk rumah sakit. Lalu si Priska juga dia langsung masuk ke ruang rawatnya Neratu, dan Neratu juga di sini dia memegang tangannya si Priska dan disatuin oleh Neratu sama tangannya si Pasha. Kamu harus tetap menikah sama Priska, kata Neratu kepada Pasha. Lalu si muka dua si Priska juga dia akan diabadikan cerita ini, dan dia juga melihat HP Neratu ada di meja. Dia juga mengambil HP Neratu, dan Pasha dan Neratu lagi ngomong, dia juga di video sambil direkam sama si Nurus tunjung si Priska. Lalu Neratu juga ngomong, kamu itu siap nggak menikah sama Priska? Lalu jawab si Pasha juga dia tidak bisa mengelak, dia juga menjawab iya. Lalu terus si Priska juga dia mengirim video itu kepada Lula. Di sisi lain Lula yang udah pulang dari rumah sakit, dia di perjalanan dia menerima video. Lalu Lula juga sangat kaget, dan Bundiana juga dia ngambil HP itu, dan dia juga melihat foto dan video bahwa Pasha dan Neratu sudah lagi direkam. Dia juga Pasha juga akan menikah sama Priska. Lalu Pak Arman juga dia berhenti dulu di jalan karena dia mau melihat video itu. Pas dia melihat video itu, Pak Arman juga sangat geram dan murka banget kepada Pasha. Lalu dia juga sampailah ke rumahnya Pak Arman juga, dan lalu di sisi lain Neratu juga keesokannya sudah pulang ke rumah. Lalu Pasha juga menghampiri Neratu di kamar, dan pas dia lagi ngobrol tiba-tiba datanglah si Priska. Lalu Neratu juga dia sangat senang, dia berduaan terus si Priska sama Pasha. Lalu dia juga pamitan mau pada ke kantor. Lalu Neratu juga ditinggalin oleh si Priska sama Pasha karena mau ke kantor. Tapi di sisi lain di luar, pas sampai keluar, Pasha juga ngomong kepada si Priska, ini taksi kamu sudah siap Priska, kata Pasha. Lalu si Priska juga sangat kaget, kan kita sama mau ke kantor mas, kenapa saya harus naik taksi, kata si Priska kepada Pasha. Pokoknya kamu pikirkan
Kamu mau enggak menikah sama laki-laki yang tidak mencintai kamu? Kalau kamu tetap keke mau menikah sama saya, kamu akan sakit hati seumur hidup, kata Pasha kepada si Priska. Sekarang kamu naik aja ke taksi, saya tidak mau barengan sama kamu, kata Pasha kepada si Priska. Lalu si Priska juga dia tidak bisa menjawab lagi, dan Pasha juga langsung membuka pintu taksi itu dan si Priska juga disuruh masuk. Lalu singkat cerita si Priska juga dia masuk ke dalam taksi. Pas sudah sampai dia masuk ke dalam taksi, dia juga membuka kacanya dan dalam batinnya dia ngomong, bener-bener Mas Pasha tega sama saya dibikin kayak gini, kata batinnya si Priska. Pasha juga dia cuma melihatin aja dan dia juga langsung juga dia berangkat ke kantor bawa mobil sendiri. Lalu di sisi lain di rumahnya Nana dan Bu Farah baru sampai ke rumahnya, dan Bu Farah mengajak Nana ngobrol sebentar, dan Bu Farah juga langsung ngomong kepada Nana karena Bu Farah sudah tahu semuanya rahasia besarnya Nana. Lalu Bu Farah juga dia minta maaf kepada Nana, di masa lalunya dia sangat benci kepada Nana. Bu Farah juga sambil menangis kepada Nana. Nana juga dia sambil tersenyum, tidak apa-apa mah, kata Nana. Lalu Nana juga langsung dipeluk sama Bu Farah. Bu Farah juga sekarang sudah tahu semuanya rahasianya Nana, dia juga semakin sayang kepada Nana. Di sisi lain si Nurus Tunjung si alias si Ledatel dia bangun tidur, dia kukurutuk karena si Kevin tidak ada di rumah. Pas lagi kukurutuk dia ngomong sendiri, tiba-tiba si Kevin juga datang. Lalu si Kevin juga mengasihkan kertas yang nemu dari toko Junior Gardennya Dewa. Di sana si alias Yater juga sama si Kevin akan menggagalkan acaranya Dewa sama Nana, dan dia juga tidak mau Dewa bahagia sama Nana. Pas si Kevin mau berangkat, tiba-tiba ada telepon dari si Nurus Tunjung si Priska. Si Priska juga dia ngomong kepada si Kevin, tolong saya bantu cari Pasha di Junior Garden, kata si Priska kepada si Kevin. Lalu si Kevin juga di rumahnya, pas sudah nutup telepon dari si Priska, dia cekcok sama si alias si Ledatel. Karena si alias Yatel dia cemburu kalau si Kevin dia teleponan sama si Priska. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Pak Jos, Naura anaknya Pak Jos dia akan melamar kerja ke perusahaannya Neratu. Lalu Pak Jos juga ayahnya dia datang, dan Naura juga anaknya ngomong kepada ayahnya, saya akan melamar kerja ke perusahaannya Neratu. Pak Jos juga ayahnya tidak setuju. Lalu keesok harinya di sini Naura juga anaknya dia ngerayu ayahnya supaya dia diizinin kerja di perusahaannya Neratu. Lalu singkat cerita Pak Jos juga dia mengizinin anaknya melamar kerja di perusahaannya Neratu. Lalu di sisi lain di Junior Garden dia juga Dewa masih sibuk, dia akan lagi mempersiapkan acaranya karena dia mau bikin surprise ke istrinya yaitu Nana. Lalu di sisi lain si alias Yatel sama si Kevin dia melihatin Pasha dan Lula di kali. Lalu si alias Yatel sama si Kevin juga dia juga si alias juga mengambil foto, dan Pasha juga sama si Lula juga yang ada di kali berduaan dia juga langsung di video sama si Nurus Tunjung si alias si Ledatel. Pas Pasha sudah sama Lula yang lagi berduaan di kali sudah di video sama si alias Yatel. Si alias Yatel juga dia dikirimkan video itu kepada si Priska, tapi tidak ada jawaban dari si Priska. Lalu si alias Yatel juga dia langsung menelepon si Priska. Si alias tidak tahu bahwa si Priska sudah ada di belakang mereka. Pas dia menengok ke kiri dia juga sangat kaget, Priska sudah ada di belakang dia. Lalu si Priska juga dia melihat Pasha dan Lula ada di kali berduaan. Dia juga akan melabrak Pasha sama Lula, tapi ditarik sama si alias si Ledatel. Kamu jangan sekarang, nanti sudah mulai acaranya Dewa sama Nana kita
bikin acara dewa gagal, kata si Alia Siatil kepada si Priska. Lalu terlihat di sisi lain di rumahnya Pak Arman, Nana pamitan ke Bu Diana yang sudah menganterin bunga dari Lula ke Bu Diana. Pas Nana sudah berangkat, Pak Arman sama Bu Diana juga dia berangkat untuk menyusul Lula di Junior Garden karena takut Lula ketemu sama Pasha. Besar kemungkinan kejahatan si Alia Siatil sama si Ken Kelvin juga dan si Priska juga akan digagalkan oleh Pak Arman. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini Selasa 7 September 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Min balelon lobati soledat, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.